Namanya Global Youth Summit atau disingkat bahasa Indonesianya GYS. GYS, Ya. sudah apa belum? Nanti saya akan lihat dulu di Vietnam itu seperti apa nanti ya. Nanti kita lihat buat Indonesia. teman-teman para pelajar ya, anak-anak muda Indonesia. Dunia internasional ini adalah dunia Anda saat ini. Hai sahabat pustaka, bertemu lagi dengan kami di acara Bisik Bincang Asik. Nah sahabat pustaka, hari ini kita ditemani oleh tamu istimewa nih. Bapak yang satu ini adalah Bapak Yosi Tama Kurniawan nama lengkapnya, karena saya biasanya panggilnya Bang Yosi gitu aja ya Pak ya. Iya, Mbak. Nah Bang Yosi ini dari Sayatur, yang merupakan travel agent untuk yang menangani program-program pendidikan. Nah, seperti apa sih Sayatur dan program-program apa yang akan dibawa yang tentunya diharapkan akan membawa kemajuan pendidikan di Kabupaten Blitar ya Pak Yosi. Nah, selamat siang Pak Yosi. Selamat siang Mbak, saya manggilnya Mbak aja ya? Iya. Oke. Pak Yosi hari ini sehat luar biasa ya Sehat, kelihatannya. luar biasa sehat. Penuh semangat ya Pak. Ya, wajib itu ya, harus ya. Oke. Nah Pak Yosi, bisa diceritakan apa saja sih yang dilaksanakan di Sayatur ini? Saya pakai bahasanya Pak ya, dilaksanakan atau kegiatan apa Kegiatan yang apa aja sedang ya, yang kami tangani lah ya Mbak ya. Jadi memang kami tur internasional, banyak ke luar negeri, dan kami banyak di bidang pendidikan, bergeraknya di bidang pendidikan, mulai lomba-lomba, kemudian kunjungan kampus, industri, kunjungan instansi atau kedinasan, dan juga mengurus kuliah ke luar negeri juga. Membantu juga. Nah, jadi siang ini kita kerucutkan aja topiknya ya. Kita akan bicara tentang lomba, Mbak. Oh, lomba. Ya, menarik ini, sesuatu lomba yang berbau-bau kompetisi. Ya, apa itu? Betul. Iya, Bapak. Kita akan bicara tentang lomba namanya Global Youth Summit atau disingkat bahasa Indonesianya GYS. GYS, ya, Global Youth Summit. Ya, kalau internasionalnya ngomongnya GYS. GYS ya. Gitu ya. Saya biar agak bule-bule ya. GYS ya. Global Youth Summit ini diadakan setiap tahun rutin tingkat Asia Pasifik untuk pelajar umur 11 tahun sampai 21 tahun. 11 tahun sampai 21 tahun se-Asia Pasifik ya Pak ya? Se-Asia Pasifik, ya. Kira-kira itu kelas 5 SD lah kalau Indonesia, sampai dengan awal-awal kuliah. Tapi nanti dibagi dua kategori. SD SMP kategori junior, SMA kuliah itu senior. Nah, kalau lomba yang dikompetisikan ini apa Pak ini spesifiknya? Spesifiknya ya, itu tentang lingkungan Mbak. Lingkungan. Iya, jadi tentang lingkungan ada tema-tema, ada namanya SDG atau Sustainable Development Goals. Itu ada 17 tema yang sudah disahkan oleh PBB. Nah, jadi kita mengacu pada 17 tema itu. Jadi setiap tahun dipilih oleh panitianya berapa tema. Tema apa yang akan diambil di tahun ini. Nah, di tahun lalu diadakan di Singapura tahun 2022. Tahun ini 2023 diadakan di Vietnam nantinya. Di Vietnam. Berarti ini erat kaitannya dengan SDGs tadi ya Pak ya? Sustainable Development Goals. Nah, ini juga yang sedang digagas sebetulnya sampai di tingkat desa ya Pak ya? Iya, betul sekali. SDGs ini lagi digalakkan karena bagaimanapun dari 18 goals-nya ini merupakan hal-hal yang penting, semua nggak ada yang penting ya Pak ya. Betul, ini 17 dari 18 itu menjadi sesuatu yang dilombakan. Dilombakan. Ya, ini besok hanya 7 aja. Oh, 7. Ya, 7. Ada beberapa saya lupa, ada catatannya, ada kehidupan di bawah air, ada kehidupan tanah, ada tentang water management, ada macam-macam ya. Nah, tahun lalu dari Blitar sudah ada yang ikut loh, Blitar Raya. Wah, tahun lalu sudah ada yang ikut ternyata. Iya, salah satunya yang kabupaten itu ada dari, salah dua, bukan salah satu. SMP 1 Lingi sama SMA 1 Talun. Wah, nah, ini SMP 1 Lingi dan SMA 1 Talun. Itu wakilnya dari Kabupaten Blitar. Wakil Kabupaten Blitar ya, delegasinya Kabupaten Blitar ke Asia Pasifik. Di Singapura. Keren sekali ternyata sahabat pustaka.
tidak menyangka ya, ternyata dari Kabupaten Blitar juga sudah mengirimkan delegasinya dari tahun yang lalu. Nah, ini Ya, tadi isu yang diangkat adalah isu lingkungan, sesuatu yang memang menjadi PR sebetulnya, dan ini menjadi salah satu yang menarik ketika menjadi kompetisi ya Pak ya, iya betul. Dan karena kompetisinya ditanamkannya ke anak muda, anak youth-nya muda, itu iya tadi ya. youth-nya, dan ini internasional. Jadi nanti selain kompetisi ada banyak kegiatan-kegiatan lain, yaitu kunjungan-kunjungan yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi dan Ya. tempatnya yang sangat menarik itu ada di Vietnam, di Quy Nhon namanya, Hmm, dan kita akan di ICSE, itu adalah markasnya PBB tentang water treatment, pengelolaan oh, air. pengelolaan Iya, air. tempatnya sudah sangat edukatif tempatnya itu Iya, iya, tentunya, iya. itu seperti itu. Kira-kira Indonesia udah punya nggak, Pak? Udah punya Wah, apa belum, Pak? Kita sebagai negara bahari nih ya, iya sebagai iya itu negara ya. Iya. maritim kira-kira sudah punya apa belum? Nanti saya akan lihat dulu di Vietnam itu seperti apa nanti ya. Ah, Nanti kita lihat Indonesia. ini teman-teman. Nah, Nah, nanti Bapak Yosi dan teman-teman delegasi kita ini yang akan melihat seperti apa di Vietnam dan harapannya nanti di Indonesia bisa bisa diterapkan juga ya, diterapkan. Pak Iya, ya. iya. Iya. Ini teman-teman kalau mau mengikuti itu boleh loh. Artinya ini tidak ada seleksi di awal. Oh gitu. Ya, tidak ada seleksi di awal, jadi memang secara biaya mandiri ya. Jadi Mm-mm. yang orang tuanya bisa support, nanti bisa ikut. Kita Hmm, bikin kelompok, satu kelompok itu isinya 1 sampai 5 siswa. iya. Ya, nanti kalau biasanya sih per sekolah itu ada beberapa delegasinya yang berangkat, yang Hmm, seperti itu. iya, iya, Jadi iya. teman-teman yang concern terhadap lingkungan dan ingin ikut dan berlaga di event internasional, bisa nanti ikut di Hmm. acara ini. Nah, ini Gitu. sebuah peluang ya yang bisa Ya, dimanfaatkan oleh teman-teman di luar sana yang saya rasa dan saya yakin masih banyak yang belum tahu. Nah, ini suatu keberkahan ya hari ini ada Pak Yosi yang ada di amin, amin. sini menginformasikan. Jadi tidak hanya saya saja Pak yang tahu, semoga dari podcast ini Ya, akan banyak masyarakat yang mengetahui tentang ya, kegiatan kegiatan itu. tersebut. Tambahan satu lagi, Mbak, Ya, manfaat di luar itu ya, semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Yang menang wah, tentunya ada sertifikat kejuaraan dan iya. ada medali, piala Ada seperti itu medali ya. dan piala. Nah, Lalu untuk peserta? untuk peserta semuanya kan dapat sertifikat. Nah, Ya. biasanya ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak SMA. Karena Mhm. sertifikat lomba internasional ini cukup diperhitungkan punya nilai ketika akan masuk kuliah ke Kuliah. perguruan Iya, tinggi, iya, ada iya. jalur prestasi kan. Nah, itu bisa membantu, ada poin yang cukup tinggi dari sertifikat event internasional itu. Luar biasa itu. Nah, itu tadi kalau Pak Yosi bilang kan, yang orang tuanya bisa support, bisa mengikuti kegiatan ya, Pak. Ya, Kira-kira ada nggak, Pak, peluang untuk mereka yang sebetulnya punya keinginan dan punya kemampuan, tapi secara finansial tidak bisa disupport oleh orang tua? seperti Mungkin, itu ya. nggih, Jadi saya masih mencari beberapa event, ya ya, beberapa event yang di mana itu nanti ada peluang bagi rekan-rekan yang secara potensi memang luar biasa, prestasinya luar biasa, tetapi dari sisi orang tua belum bisa support iya. ya. Nah, nanti akan ada event-event selanjutnya, Mbak. Iya, Wah, itu ya teman-teman temanya tidak dicatat di sini nanti ya. ya, kita ada Tidak di lagi. sini karena dengan Pak Yosi ini kita masih punya banyak sekali informasi yang harus dibagikan. Tapi nanti kita bikin bentuknya seri ya Pak Yosi Iya, ya. Hari ini oke. kita masih ngulik-ngulik tentang kegiatan lomba tingkat Asia Pasifik. Nah, delegasinya ini sudah siap ya Pak ya yang untuk Ya, sudah beberapa, memang tidak hanya dari Blitar Raya siap. saja, tetapi ada dari Malang, nanti ada Oh, dari iya, 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 Jogja, karena karena ini mewakili se-Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Mewakili Oke. Indonesia, teman-teman, keren sekali. Dilaksanakan pada bulan, Agustus tanggal 23 sampai 27 Agustus di nah, Vietnam. di Vietnam Ya, 23 sampai 27 Agustus. Karena itu masih aura-aura kemerdekaan, kita harus bersemangat mendoakan teman-teman delegasi Indonesia oke. supaya berhasil dengan baik ya, Pak Amin, 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 Yosi. amin. Ya, Iya, teman-teman, sepertinya, masih sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Kita sambung lagi nanti karena masih banyak yang harus, dibagikan nih sama Pak Yosi. Mungkin satu pesan Pak Yosi buat anak-anak muda Indonesia dan lingkungan. oke. Buat teman-teman em, para pelajar ya, anak-anak muda Indonesia, dunia internasional ini adalah dunia Anda saat ini. Karena
zaman dulu aja kita melihat Presiden Soekarno ya, Iya. sang proklamator ya, dulu sudah mengenyam pendidikan di luar negeri, sudah di internasional. Nah, sekarang dengan dimudahkannya komunikasi, dimudahkannya berbagai informasi, maka dunia internasional itu sudah di tangan Anda dan sudah saatnya Anda berlaga di ajang event-event internasional. Wah, keren sekali pesannya. Nah, teman-teman, ingat ya bahwa dunia ini seperti kata Pak Yosi itu milik kita, dunia dalam genggaman kita. Jadi, kalau kita mau maju, kalau kita mau menjadi bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera, pasti harus berupaya untuk memperluas jaringan ya Pak Jaringan Yosi. wawasan kita harus Wawasannya. perluas. Nah, Oke. oke. Terima kasih sekali Pak Yosi Sama-sama. atas kesempatannya hari ini. Kita Sama-sama. sambung lagi di Basic yang Yang berikutnya. berikutnya dengan Oke. topik yang berbeda lagi. Yang berbeda. Oke. Oke, terima kasih sahabat pustaka. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dinas Perpustakaan.